Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai macam teknik untuk mengembangkan aplikasi web dengan Flash. Mulai dari cara membuat front end ya atau template, kemudian merancang database, membuat hak akses login, CRUD Ajax, fitur pencarian, visualisasi data dan sebagainya. Nah, berhubung ini adalah video part terakhir dari seri ini, maka di sini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mendeploy aplikasi yang telah kita buat dengan menggunakan Apache bawahan Exam ini, gitu. Dengan kata lain, bagaimana caranya aplikasi kita bisa diakses oleh komputer atau perangkat lain. Oke teman-teman, bagi yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya, silakan di subbreaker ya, like and share jika ini bermanfaat. Dan bagi yang sudah bergabung, silakan siapkan kopinya. Bagi yang rokok, siapkan rokoknya. Jangan lupa cuci muka biar bisa konsentrasi. Dan let's check it out. Oke teman-teman, sebelum kita ngedeploy aplikasinya, kita harus menyiapkan dua tools penting yang akan mendukung deployment ini. Yang pertama Visual Studio Code. Bukan Visual Studio Code ya, tapi Visual Studio. Ya benar, Visual Studio yang biasa kalian gunakan. Yang versi community juga boleh, tapi kita gak bicara itunya. Lebih tepatnya adalah Visual Build Tools-nya gitu. Nah, jadi buka seperti ini, ketik, kemudian new tab. Nah, ini bisa di-download aja di sini. Seperti ini di-download nanti. Kalau ini udah selesai, seperti ini, tinggal klik aja, buka. Nanti akan muncul seperti ini, ya kan? Atau misalnya kalau dia muncul gini, tinggal diklik saja seperti ini. Oke, bagi teman-teman yang sudah punya Visual Studio Code ya, atau sudah punya software ini, coba dicek di program Nvidia-nya. Kalau sudah ada ini, sama ini, saya rasa nggak perlu lagi diinstal. Bagi yang belum sama sekali, ini jangan diceklis semua ya. Kita hanya butuh ininya saja, klik. Terus nanti install, klik aja ini, install while downloading. Install. Setelah install nanti begitu selesai, ikutin aja prosedurnya, dia minta restart. Dan nanti setelah kita sudah install ini, kita akan install namanya mod WSGI. Kayak gimana tuh? Gini. Pip install mod WSGI. Oke. Jadi copy saja. Masukkan ke sini. Kayak gini. Diinstal. Terus sampai selesai ya. Karena saya udah install, jadi saya nggak perlu lagi install, kira-kira gitu. Oke, mungkin teman-teman kalau yang punya masalah seperti di gambar ini, ya kan, atau ada backslash, satu ada slash biasa, itu bisa langsung caranya gini, buka idle, ya kan, atau ikutin juga bisa. Kalau mau cara cepatnya gini, open, klik, ini di copy,
ya kan. Nah, pastein di sini. Nah, terus ikutin seperti ini, di mana filenya berada gitu. Karena situ pasti ada kesalahan gitu. Sampai di sini kan, di sini buka nih. Nah, kalau yang tadi ada backslash yang gak beraturan, sebaiknya semuanya dibikin seperti ini ya, garis miring biasa, terus save nanti. Nah, setelah di save, teman-teman bisa lanjut gitu kan. Teman-teman bisa lanjut ke deploymentnya ya. Jadi caranya, nah, jadi saya kan nginstal exam kan di E ya. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan direktorinya. Jadi exam Apache, nah, cd bin, sorry. Oke. Jadi ini ikutin saya kayak gini ya. Setelah sudah selesai semua, udah nginstal build toolsnya, sudah ada mode WSGI-nya. Nah, ini di copy paste aja. Ini saya sertakan di link deskripsi di bawah, tinggal di kopas aja gitu. Nah, kayak gini, tinggal di enter aja. Oke, ini masuk ya. Nah, setelah itu sebelum kita deploy kan pastinya kita harus siapkan directory untuk aplikasi kita nanti gitu. Aplikasi kita nanti seperti biasa kita simpan di htdoc ya, sama seperti apa namanya, aplikasi PHP gitu. Nah, sini kita misalnya aplikasi klinik gitu, atau lebih bagusnya kita kopas aja nih folder deploymentnya kita sebelumnya. Ini kopas aja, kita copy aja, kita bawa ke sini. Nah, di htdoc. Nah, ini aplikasi klinik. Di sini jangan lupa kita bikin direktur utama ya. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui, sebenarnya tidak ada masalah sih. Kalau kita mau pakai satu file kayak gini, ini nggak ada masalah. Cuman saya sarankan ketika teman-teman sudah masuk di ranah production, itu direkturnya harus benar-benar terstruktur gitu. Jadi jangan pakai satu file, kalau bisa di file itu di backend misal dia punya folder sendiri, untuk ngerunning ada, untuk database-nya ada, untuk config-nya juga ada. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Misal saya bikin di sini klinik gitu. Klinik. Oke. Ini saya copyin semua. Saya pindahin aja di dalam semua. Nah, kayak gini. Terus di sini saya bikin backend nih. Nah, untuk naruh backendnya semua, mulai database-nya, modelnya, kemudian roots-nya gitu. Nah, ini kita buka aja. Jadi ini kita pilah nih satu-satu. Caranya gimana? Buka dulu di sini. Ada buat model, ada buat root. Nah, jadi model ini semua database-nya kita pindahkan saja. Caranya gini. Kita Ctrl X ya. Seperti ini. Terus kita pindahkan ke sini misal. Ya kan? Ini kita pindahkan. Terus ini juga kita pindahin. Nah. Oke.
Ini kita copyin aja semua. Nah, kemudian kita copy itu tadi. Karena di sini saya akan ganti namanya ya. Saya tambah satu lagi. Apa nama direktori utamanya? Klinik kan? Klinik. Oh, berarti gini. From klinik import app itu. Terus kita ini di copyin. Oke. Ini kita save. Kita save di luarnya ya. Kita namain run.py gitu. Oke, ini sudah beres. Ini kita hapus saja. Control save di backend, namanya dia routes. Nah, ini nggak usah ya, nggak usah dipakai. Ini juga. Jadi caranya adalah ini kita save dulu, ini kita ganti namanya dulu nih. Saya keluarin dulu biar nggak terjadi miscommunication. Ini tanamain 2 garis bawah underscores 2 kali init. Nah, namain dia init gitu. Oke, init ini dia biar bisa langsung menjadi ini ya, apa istilahnya, otomatis running gitu, biar bisa menyatu sama folder parentnya gitu. Ini namain init, bahasa sederhananya gitulah. Terus ini kita save juga. Sebelum kita save kan di init tadi kan, saya buka initnya dulu. Nah, init ini kan ya terdapat ini ya, config yang langsung bisa diambil. Jadi kita langsung save aja dulu. Backend namain dia models ya. Oke. Nah, di init ini di sini ada db sama bcrypt. Jadi kan di models ini kan ada db. Nah, db-nya ada di ini tadi. Caranya gimana? Nama direktori utamanya apa? Klinik kan? Tempatnya init itu. Berarti gini caranya. From klinik import db sama bcrypt. Nah, kenapa pakai bcrypt? Karena ini. Kalau nggak ada ini kan, ini nggak berfungsi bos, gitu. Kayaknya harus diimport. Oke, beres. Terus yang kedua, sini kita panggil dulu from sama panggil klinik import db bcrypt. Terus apa lagi itu, bootstrap sama apa ini panggil semua ini sama migrate 1. Oke. Kita save. Di running. Oke, tapi gini, sebelum kita deploy lagi lebih jauh,
kita harus bisa mengkomunikasikan server Flash sama server Apache gitu. Nah, caranya adalah buka seperti tadi. Ini ya. Open. Nah, ini kurang tepat, langsung saja tulis idle, bisa juga. Kita mau akses ininya nih. Jadi ini kita copy nih. Oke. Kita pastein di sini. Terus kita ini isi tanda seru, gitu kan. Ini biar bisa di running. Nah, tapi backslash-nya diganti jadi slash kayak gini. Biar nanti server Flash-nya itu bisa diakses gitu. Sebenarnya kita mengintegrasikan dengan Python, aplikasi Python ya sih sebenarnya. Nah, coba kita lihat di situ tadi. Nah, ini kita ambil nih. Ini exe ya, berarti gini caranya. Python.exe. Oke. Ini kita save. Gitu. Caranya setelah ini kita periksa dulu. Jangan lupa kita panggil roots-nya ya. Caranya adalah from backend dot from clinic dot backend import roots. Kita save ya. Kira-kira seperti ini. Jadi kita panggil ini nih ke sini nih. Roots-nya tadi gitu. Setelah dirasa tidak ada kesalahan, kayaknya ada satu lagi. Kita from titik models ya. Kita panggil models yang ini. Ini kita panggil ke roots-nya gitu. Biar bisa digunakan untuk CRUD misal dan lain-lain. Kalau model import kasih bintang. Bintang artinya semua yang ada di dalam kita import gitu. Bintang itu artinya all. Kita save. Periksa lagi. Oke, beres. Directory production-nya udah rampung ya. Kita periksa sedikit lagi. Oke, di running juga sudah bisa. Sekarang kita ke Apache-nya gitu. Jadi caranya kita langsung buka Flash ya. Flash, sorry. Exa maksudnya. Sebelum meriksa. Sambil tunggu loading ya. Ini cukup lama. Oke, ini tahap terakhir ya untuk mendeploy ya supaya bisa public gitu. Tapi ini kan hanya untuk lokal server aja, artinya untuk jaringan lokal saja, ya kan? Dan ini menggunakan IP kelas C ya, kelas C. Berarti ya kurang lebih sekitar 255 komputer yang bisa ngakses nih. Ibaratkan gitu, karena ini kelas C kan. Nah, jadi ini kan server bisa digunakan untuk ngedeploy misal di kantor atau di mana. Sebelum itu kita cek dulu. Nah, ini IP address kita ya. Ini IP address kita.
Jadi ceritanya kita akan men-setting aplikasinya kita supaya bisa digunakan oleh komputer lain. Nah, artian production gitu. Jadi kita buka di sini dulu, Apache config. Kita cari namanya load module vhost ya. Ini kita hilangkan tanda pagarnya gitu. Kemudian kita cari ini kalau ada tanda pagarnya, komen dihilangkan aja, dihapus, terus di save gitu. Oke, setelah ini di save, selesai, kita config setnya lagi di exam ya. Jadi di exam itu kita turun di paling bawah, itu patokannya adalah exam webalizer yang ini. Jadi di require lokal ini kita enter, kita tulis di bawahnya allow from all, gitu kan. Jadi supaya bisa diakses oleh semuanya gitu. Oke, kita restart Apache-nya, di stop dulu. Kemudian di start. Oke, IP address-nya kita copyin. Bisa nggak nih? Di copy aja langsung. Oke. Kalau dia udah bisa kebuka, berarti dia udah bisa diakses oleh publik. Nah, ini udah bisa diakses oleh publik nih. Nah, sekarang adalah bagaimana kita kombinasikan antara Apache sama Flash gitu. Biar bisa disatu ini servernya gitu, biar bisa running. Coba misalnya kita tulis kayak gini. Pakai portnya ya. Nah, masih belum bisa. Sedangkan kalau misalnya kita pakai ini sudah bisa, atau 192.168.5 ini kan udah bisa ya. Ini belum bisa. Nah, ini kenapa? Ini karena server Flash yang untuk ngerunning Flash sama Apache-nya ini belum ketemu. Caranya gimana? Sebenarnya banyak sih cara, tapi ada cara yang paling simple. Caranya itu gini. Kalian buka direkturnya kalian tadi, apa namanya? Aplikasi klinik kan? Aplikasi klinik. Nah, ini buka nih. Caranya gini. Aplikasi klinik. Nah, caranya adalah kita klik dulu nih runningnya ini. Biar apa? Biar mancing supaya server Flash deployment-nya itu bisa ke running. Nanti dia akan terkoneksi satu sama lain oleh Apache tadi. Caranya ya tinggal dibuka aja. Ini cara cepatnya nih. Klik. Jadi kalian gak usah lagi flash run kayak gitu-gitu. Itu nggak usah. .0.105 5000. Internal server error. Ntar dulu kita coba untuk perbaiki dulu. Ada yang lupa satu, sorry. Yaitu apa? Kita lupa bikin koneksi WSGI-nya. Caranya gini. Ini bisa aja saya tulis di sini import SYS, terus SYS.path.insert. Ini kita harus import sistem dulu ya, supaya sistemnya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, jadi setelah sistem kita gunakan, nanti kita akan menyisipkan
Jadi parameternya itu 0. Terus foldernya itu adalah sesuai dengan htdoc-nya kita ya. Kalau saya itu di E.2, kemudian di exam kayak gini, kemudian htdoc, kemudian di aplikasi klinik gitu ya. Setelah ini beres, terus kayak gini. Tadi apa ya? From klinik ya. Directory parentnya from klinik, import app-nya sebagai application. Oke. Ini kita save. Kita save di di exam, di htdoc, di aplikasi klinik. Ini namanya app.wsgi. Nah, inilah yang menghubungkan Apache sama server flashnya kita gitu. Ini kita save. Oke. Ini kita running lagi. Oh, harusnya nggak usah pakai txt. Hapus saja, nggak ada gunanya. Kita pakai notepad plus aja lah, ribet. Refresh lagi, dibuka internal server error. Bentar dulu, kayaknya ada kesalahan di kodenya ini. Internal server error biasa ada kesalahan di backend nih. Coba kita periksa dulu. Caranya adalah kita ke sini. Saya pakai ini aja ya. Misal nih, saya tes running aja nih. Python run.py. Nah, benar kan? App is not defined. Aplikasi tidak didefinisikan. Coba di mana nggak didefinisiin? Di sini definisiin. Ntar dulu. Di sini juga ada. Mana ya? Oh iya, di sini nggak ada. Saya lupa import. Itu. Coba saya running kembali. Nah, ini bisa nih. Bisa ngerunning. Oke, coba kita tes di server productionnya kita gitu.
Kita refresh, kita buka, klik kanan. Pokoknya sampai pastikan dia sampai nggak ada internal server error kayak tadi atau error apapun. Nah, kalau udah loading kayak gini, kayaknya productionnya si flash ini udah mulai running. Coba kita tes pakai IP addressnya kita ini, titik 5000. Bisa kebuka nggak? Masih nggak bisa juga. Bentar dulu, ini kenapa nih? Ada satu lagi yang belum kita setting sebenarnya. Ini kenapa nggak bisa kebuka? Ini kan IP untuk production ya. Sementara kita di flash itu belum menyertakan itu. Caranya adalah run.py. Ini kan debug baru true ya. Kita tambahin lagi satu, yaitu hostnya. Nah, hostnya itu kita kasih 0.0.0.0. Nah, kenapa harus 0.0.0 kayak gini? Ini menandakan bahwasannya si flash ini itu bisa diakses oleh IP apapun dari luar. Dalam arti aplikasi flash kita itu bisa diakses oleh komputer lain. Makanya dikasih 000, artinya nggak ada batasan gitu. Siapa saja boleh masuk. Gitu. Bahasa sederhananya begitu. Oke, kita save. Kita running kembali. Nah, udah bisa kebuka, teman-teman. Paten coy. Hui. Coba kita tes. Admin 123. Oke. Untuk admin udah bisa kebuka. Paten coy. Cihui. Keren dah pokoknya. Oke. Ini udah keren banget ya. Udah keren. Saya mau tes di level dokter. Oke. Nah, mantap ya. Kita tes. Oke. Cetak PDF bisa nggak? Oke, bisa. Terus kita tes di orang administrasi ya. Administrasi kayak gini juga tampilannya. Oke. Oke, saya rasa udah bisa ya diakses ya. Ini sudah sangat paten kali coy. Paten gitu. Mari kita coba di perangkat lain. Oke teman-teman, saya sudah berada di perangkat lain ya, yaitu di handphone Android saya sendiri. Di sini kita akan mengetes apakah deployment kita berhasil diakses oleh perangkat lain atau tidak. Oke, langsung saja kita buka, kita ketik IP address-nya tadi. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini aplikasi kita sudah bisa diakses. Oke, kita buka admin saja. Kita tes nih. Landingnya juga tidak ada masalah sama sekali, nggak ada ditemukan error. Cuman mungkin ini kurang responsif ya. Ini bisa dibuat lebih responsif lagi dengan menggunakan CSS gitu. Sini kita buka laporan.
Coba bisa nggak cetak PDF. Nah, seperti yang bisa dilihat, PDF-nya juga berhasil tercetak gitu. Nah, sebenarnya cara ini diperuntukkan untuk Windows ya. Terkhusus Windows Server sebenarnya. Windows Server berapapun, mulai dari versi lama yang 2008 misal sampai yang terbaru, selagi masih bisa nginstal Exam ya, ataupun nginstal Apache yang standalone, itu pasti bisa gitu. Untuk di sistem operasi lain, apakah itu Linux atau FreeBSD dan lain-lain, itu mungkin konfigurasinya agak sedikit berbeda, terutama dari segi konfigurasi server ya di Apache-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba untuk mengembangkan lebih jauh ya, ataupun untuk dikembangkan menjadi HTTPS misal ya, yang menggunakan SSL, itu juga bisa gitu. Intinya teman-teman silakan kembangkan lebih jauh lagi ya kan, sesuai kebutuhan, karena ini bisa digunakan baik untuk deployment aplikasi kalian di kantor atau lagi ngerjain project freelance ya, plus dengan deploymentnya ya menggunakan flash, ataupun untuk bisnis sendiri atau ada toko kah, nah, itu juga bisa gitu. Intinya silakan kembangkan sendiri. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah menyelesaikan seri membuat aplikasi klinik dengan Flash, dimana kita sudah belajar berbagai macam teknik untuk mengembangkan aplikasi web dengan framework Flash ya. Dan bagi teman-teman yang mau mengembangkan aplikasi ini lebih lanjut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, monggo. Oke, kemudian kalau ada pertanyaan, kemudian ada kritik atau saran yang membangun, silakan tinggalkan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, bagi yang mau ngejapri atau mau nanya-nanya secara pribadi, bisa kunjungi Instagram atau Facebook saya. Jangan lupa itu di follow ya. Kemudian untuk yang pingin mendapatkan source code ataupun pingin melihat project-project yang saya pernah kerjain, silakan kunjungi di GitHub saya. Itu ada di deskripsi di bawah. Oke. Yang penting tetap semangat, keep spirit, keep learning, tetap jaga kesehatan. See you next time and good luck.